Oke guys, ini kita akan ngebahas, ini santai ya, diskusi santai. Jadi beberapa minggu ini saya udah coba Cloudflare ya, dan banyak manfaatnya juga, yang pastinya om mantul sih. Kenapa nggak dari dulu gitu ya pakai DNS Cloudflare? Oke. Nah, jadi saya tanya nih, kebetulan saya menggunakan Cloudflare yang versi gratis ya, yang free. Jadi yang versi free ini apa aja sih yang kita dapatkan? Ini saya nanya si AI, jawabannya ya ini DDoS protection, SSL, terus firewall, cuma dibatasi ya 5 aturan aja ya yang bisa kita gunakan. Terus bot flight mode, rate limiting. Nah, di sini beberapa sudah saya terapkan sih. Nah, sesuai kebutuhan aja sih yang mana yang perlu diterapkan. Nah, kemudian untuk salah satunya kita bahas, kita breakdown ya. Untuk the DDoS protection, caranya gampang sekali ya. Ketika udah di apa ya, udah dihubungkan name servernya ke Cloudflare, kita bisa langsung aja nih untuk the DDoS protection tinggal under attack mode. Jadi kalau ada serangan yang lagi rame gitu kan, tinggal aktifkan ini aja. Tapi pun kalau nggak kita aktifkan juga dia udah menahan ya. Tapi kalau udah terlalu banyak kali kita bisa mengaktifkan ini. Dan kita menggunakan proxy dari Cloudflare-nya pastinya. Nah, contohnya seperti ini. Di bagian DNS record itu kita aktifkan centangnya. Seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan Cloudflare ini sebenarnya nggak ada ngaruh ya soal webmail. Tapi pastikan untuk masalah webmail itu, ini saya semalam mendapat apa ya masalah karena rupanya mail server saya centang nih proxy-nya. Harusnya nggak boleh. Nah, seperti ini contohnya. Mail. Saya set aja ya. Mail server tuh nggak boleh dicentang. Jadi dia biarkan dia DNS only aja seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya nih ada beberapa lagi fiturnya. Di DNS ini juga ada bagian yang namanya DNS sec ya, DNS sec. Nah, jadi ini kalau kita aktifin nanti bakal ada kayak macam key tag sama apa ya, beberapa field yang bisa kita isikan di registernya, register domain kita. Nah, ini gunanya biar domain kita atau apa ya, ini di sini ada nih. Mana dia? Perlindungan terhadap DNS subwoofing ya. Jadi kalau kita aktifin itu bisa, cuma saya mengalami trouble waktu nyoba ya. Rupanya nggak bisa untuk algoritma 13 kalau nggak salah. Dan maksud saya domain tempat register saya itu karena ini registernya di GoID ya, dia belum bisa kayaknya yang 13. Cuma saya belum menghubungi lebih lanjut sih. Cuma saat ini saya coba dia gagal waktu konfigurasinya. Tapi teman-teman bisa nyoba langsung aja nanti. Tinggal aktifin aja nih, tinggal aktifin nanti ada isiannya itu tinggal dimasukkan ke DNS yang ada di register domain teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada analytic logging ya. Di bagian firewall ya. Mana dia? Security ya, security. Nah, di sini teman-teman bisa ngeliat nih. Nah, ini kerennya nih kalau menggunakan Cloudflare. Kita bisa lihat nih password yang lemah, kemudian serangannya dari IP mana-mana saja, negara dari mana nih bisa kelihatan nih, negara dari mana kan. Terus kita lihat nih dia ngapain, dia nyoba akses ke patch install ini gitu kan. Kita bisa ngecek lebih detail lagi nih. Dari mana IP-nya? Ini dari Digital Ocean. Kemudian perangkatnya ini, hostnya ini. Kemudian dia mau nyoba masuk ke menggunakan URL ini. Nah, ini kita bisa blok. Kita blok URL yang ini, gunakan aturan yang namanya rules. Nah, cuma ini kita lihat seperti ini dulu ya. Lanjut, untuk masalah integrasi ini bisa nih kita buat dari profile ya. Profile kalau teman-teman mau nyoba menggunakan fitur API-nya, cuma ini nggak saya pakai. Selanjutnya untuk fiturnya kecepatan, di sini ada namanya speed ya. Nah, di speed ini teman-teman pilih yang optimization. Ini teman-teman tinggal aktifin aja nanti di sini. Kalau belum diaktifin, teman-teman tinggal klik enable aja sih. Nanti ini tinggal diaktifin semuanya aja. Cuma beberapa bisa diaktifin, lainnya ini berbayar ya, harus upgrade ya. Kayak Polish Mirage atau yang lainnya ya. Nah, setelah ini diaktifin, teman-teman nih untuk image optimization ini pun harus upgrade yang ke Pro. Untuk konten, ini untuk speed brand ini masih versi beta ya. Teman-teman aktifin aja. Nah, ini rocket loader nih perlu nih diaktifin. Kenapa? Di sini ada saya baca sebelumnya untuk rocket loader tuh mana dia? Rocket loader. Nah, ini dia. Mengoptimalkan loading script JavaScript. Nah, jadi JavaScript teman-teman lebih cepat prosesnya.
lebih ke arah caching sih. Nah, untuk automatic platform optimization for WordPress ini berbayar juga. Jadi banyak yang fitur yang harus berbayar ya. Cuma yang free pun udah cukup sih ya seharusnya. Nah, selanjutnya di sini beberapa fitur lagi. Coba kita baca lagi. Auto minify ini saya coba cari itu nggak ada. Optimization, oke. Kita lanjut ke bagian rule aja ya. Rule. Nah, rule ini teman-teman bisa ngatur suatu aturan ya. Contohnya nggak boleh yang HTTP. Ini saya buat ini dia kalau ada yang akses HTTP itu langsung redirect ke HTTPS. Nah, ini hanya berlaku yang untuk proxy aja. Kalau DNS only, DNS-nya dia nggak berlaku. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa nentuin aturan lagi yang lain. Em, Seperti contohnya kita buat create rule. Nah, ini ada beberapa ini templating yang udah ada yang bisa kita pakai. Dan teman-teman ingat ya, ini cuma bisa 5 aturan gitu ya. Contohnya ini kalau kita ngebuat mana ya, rate limiter mana ya, rate limiting. Saya mau nyoba paket yang rate limiting. Wow, nah ini dia. Rate limiting ini dia gini nih logiknya. Contohnya saya mau buat rule namanya WP login ya. Jadi ketika orang akses URL tersebut, ini URIPet ya. Terus dia ini ada penjelasan ya. Wildcard itu apa? Ini ada penjelasannya lebih detail. Terus ini konten, saya buat konten ini jadi kalau ada kata-kata seperti contoh nih WP login seperti ini, nah saya mau ngapain, nah saya batasi contohnya. Mau saya buat lah contohnya dia 10 kali request contohnya, kemudian dalam 10 detik, jadi dalam 10 detik ada 10 kali request, atau enggak kita kurangin aja 5 aja gitu bisa juga. Nah kita mau ngapain nih, nah di sini harusnya ada satu lagi pilihannya yang untuk captcha Cloudflare ya, kalau ngedeteksi kalau ada serangan. Cuma di sini karena kita pakai yang versi free, untuk rate limitingnya hanya tersedia blok. Jadi kita blok, kemudian berapa lama, untuk durasi 10 detik. Nah, seperti ini. Ini bisa kita atur ini untuk rate limitingnya. Ini sangat berguna kali ya. Jadi kalau teman-teman tuh ada ngebuat halaman login gitu kan. Halaman loginnya itu ada upaya penyerangan berkali-kali gitu. Nah, jadi kita bisa ngebuat aturan ini. Ini juga bisa kita tambah. Contoh N, jika apalah ya passwordnya lemah atau apa gitu kan. Nah seperti itu, jadi teman-teman bisa ngatur uh, rate limitingnya lah, aturan di WAF-nya tanpa harus ke servernya, tapi pastikan ini hanya berlaku cuma untuk yang DNS yang menggunakan proxy dari Cloudflare-nya. Nah di sini seperti ada ini satu udah saya buat set ya di bagian ini saya buat seperti ini ya, ada saya buat create rule. Jadi rule-nya itu dia URI, terus kemudian konten. Nah, kalau yang ini dia bisa ini. Action-nya bisa manage kecil length atau JS channel atau interactive channel. Itu yang dia kayak apakah Anda bot gitu kan. Nanti kalau dia usaha percobaan beberapa kali lagi, nanti dia muncul halaman itu. Nah, ini tadi sebelumnya udah saya buat sih di bagian custom rule. Karena di rate limiting nggak bisa dibuat itu, jadi membuatnya harus di custom rule. Nah, seperti ini dia. Contoh saya edit ya. WP login, URI-nya konten, WP login, WP admin gitu. Jadi kalau ada yang ngasih halaman ini, terus nanti akan nampil dia apa ya, yang login apa namanya, yang kayak captcha itu ya, captcha. Oke. Untuk security levelnya saya buat medium aja nih. Jadi nggak terlalu apa kali. Jadi biar orang walaupun salah password jangan langsung dibaca kalau itu dia bot gitu ya. Nah, masih banyak lagi sih fitur-fiturnya. Cuma yang udah saya setup seperti itu. Selanjutnya di sini kalau kita cek dari AI yang saya tanya tadi ya, bot flag-nya udah, rate limiting juga udah kita setup, performance-nya juga ini untuk caching-nya buat standar aja ya disarankan. Ini di performance caching-nya udah. Rocket loader juga udah kita setup juga tadi. Rule-nya udah kita coba juga, udah berhasil. DNSK juga udah. Ini nggak ada kita buat ya, karena saya rasa nggak terlalu perlu ya untuk saat ini. Kemudian untuk yang lainnya juga, yang ini juga oke. Jadi beberapa hanya itu aja sih fitur yang versi gratisnya yang bisa kita gunakan. Pertama itu DNS pastinya.
Kemudian SSL kita bisa menggunakan dapat SSL gratis ya dari Cloudflare-nya. Itu bisa kita buat 15 tahun sekaligus. Nah, cuma saya menggunakan SSL-nya SSL yang bawaan dari server aja. Jadi ini bisa kita teman-teman bisa buat sendiri SSL-nya sampai 2040 ya. Ini yang untuk origin server. Cuma saya nggak gunakan, saya pakai yang full aja ada bedanya ya. Bedanya yang apa namanya ini? Coba kita lihat dulu. Nah, ini kalau yang full ini dia yang penting enkripsi ke servernya dia dienkripsi, kemudian browser ke Cloudflare juga dienkripsi. Tapi kalau full strict dia ada validasi lagi dari servernya untuk SSL-nya. Kemudian kalau fleksibel dia nggak diwajibkan, dia dipakai HTTP ke servernya. Kalau off dia nggak menggunakan enkripsi sama sekali. Nah, terus ini ada beberapa juga yang email routing ya. Cuma ini nggak saya pakai, saya menggunakan email yang dari webmail saya saja. Dan konfigurasi DKIM SPF sama demaknya langsung dari DNS. Jadi kalau routing itu dia kayak macam kita nggak menggunakan apa ya, langsung aja email yang dari sini masuk ke inilah contohnya kan di routing kan langsung ke alamat email yang ini, contohnya seperti ini. Kalau ada yang ngirim ke sini langsung masuk ke sini gitu. Cuma ini nggak kita pakai ya, nggak kita pakai lagi. Kebetulan kenapa nggak dipakai, alasannya sederhana, karena dia hanya bisa sampai 200 destinasi email kalau nggak salah. Nah ini dia, destinasi akun ya, nah, email akun. Jadi terbatas ya, tapi ini bisa teman-teman upgrade. Teman-teman tinggal open ticket aja ke Cloudflare-nya. Kemudian tadi SSL ya. Kemudian untuk security kita bisa lihat analitiknya ya. Analitik serangannya, terus apa masalahnya, contohnya kayak password lemah, kita bisa lihat nih filter password lemah, apa aja lemah yang buat lemah, nih kelihatan nih. Nah, dia ada yang akses ke WP login, terus passwordnya lemah katanya. Nah, oke. Kemudian setelah itu ada bot, pixel, WAF, speed. Nah ini optimisasinya tadi ya, tinggal centang-centang aja sih sebetulnya. Kemudian caching ini bagian konfigurasi. Nah ini teman-teman buat standar aja. Rule tadi aturannya ya, ini keren banget nih rule ini. Jadi kita bisa ngebuat banyak rule untuk masing-masing URL. Contohnya ada URL khusus yang aplikasi ini nggak boleh nggak boleh upaya percobaan login beberapa kali. Kita bisa ngatur dari sini gitu. Nah, dan banyak lagi itu fiturnya. Oke ya. Kemudian yang lebih keren lagi ini belum saya coba sih. Cuma ini saya sudah lihat-lihat, kita bisa ngebuat Zero Trust kalau nggak salah namanya. Zero Trust kalau nggak salah ya. Nantilah kita coba itu untuk aplikasi kita yang lokal, nantinya bisa langsung online. Jadinya kayak macam gunakan ngrok ya. Nah, jadi keren banget tuh. Nanti di kesempatan video lainnya mungkin saya coba untuk konfigurasinya. Itu bisa pakai Docker atau langsung aja install di Windows teman-teman. Jadi sifatnya itu sama kayak ngrok, cuma bedanya dia langsung menggunakan subdomain dari domain kita. Oke ya, semoga teman-teman paham dan ngerti maksudnya apa. Jadi kalau ada teman-teman yang kurang di bagian mana, kita bahas di kolom komentar.